Sudah silakan makan. Sudah. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Bu. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya di pagi hari yang indah Pasti ini? sehat. Alhamdulillah. Masih sehat ya, Pak Mon, Pak Agus, dan Pak Yuda juga. Saya percaya semua sehat dan kita bersyukur, berterima kasih sampai saat ini di hari kedua selama kita melakukan pelatihan selalu dalam lindungan dan penyertaan yang maha kuasa Tuhan kita, dan pada hari ini kita akan masuk di hari yang kedua. Harapan kami juga Bapak Ibu semua sehat, walaupun masih masa pandemi, tetap kita menjaga kesehatan, karena akan banyak tugas-tugas menanti kita selama 10 hari ke depan. Baiklah, kalau masih ada satu peserta yang belum bergabung ya, Pak Andi ya. Semoga Pak Andi bisa bergabung. Selama kita menunggu Pak Andi bergabung, kita akan segera mulai kegiatan IHT kita pada pagi hari ini, masuk hari kedua. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan kepada seluruh peserta IHT. Selaku moderator menyampaikan bahwa selama kegiatan paparan dari Bapak Yuda nanti selaku narasumber kita, fasilitator kita pada pagi hari ini, Pak Yuda, saya mohon Bapak Ibu untuk tidak mengaktifkan suara atau di-mute, tapi kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti bisa diaktifkan mikrofonnya. Dan untuk kamera, monggo Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan internet dan jaringan masing-masing, tapi kami tetap harapkan untuk tetap aktifkan kameranya, supaya interaksi kita antara peserta IHT dan fasilitator tetap berjalan dengan baik. Demikian beberapa hal yang kami akan sampaikan. Jadi kalau seandainya juga Bapak Ibu akan melakukan pertanyaan atau sanggahan, silakan raise hand di Meet ini, Google Meet ini sudah ada fasilitas raise hand, silakan untuk menekan raise hand. Barangkali itu saja tata tertib yang saya sampaikan kepada kita semua selaku peserta IHT, dan untuk waktu yang 20 menit ke depan, atau silakan Pak Yuda untuk mempergunakan waktu untuk menyampaikan paparannya. Dan materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya, silakan Bapak Ibu mengambil posisi yang baik, yang enak, yang tenang, supaya dalam pemaparannya ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Yuda untuk menyampaikan materi profil pelajar Pancasila. Silakan Pak Yuda. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sherlyn yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu masih semangat karena hari ini masih hari kedua diklat sekolah penggerak. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru karena Bapak Ibu guru terpilih mengikuti diklat sekolah penggerak ini, karena di antara ribuan guru yang ditunjuk adalah Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan sekolah penggerak ini. Saya izin share untuk materi hari ini ya, profil pelajar Pancasila. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu guru? Sudah Pak. Oke. Sudah. Langsung saja ya, saya ke pemaparan profil pelajar Pancasila. Kita semua akan mendengarkan dan melihat secara virtual. Profil pelajar Pancasila adalah salah satu ikon sekolah penggerak yang nantinya menjadi goal setting yang mencerminkan karakter peserta didik. Artinya apa? Artinya walaupun nanti peserta didik itu sudah lulus, karakter
6 karakter profil pelajar Pancasila ini nanti akan tertanam terus sepanjang hayat peserta didiknya. Langsung ini keterkaitannya profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia diantaranya berakhlak beragama. Akhlak beragama artinya bisa dicontohkan pada setiap hari besar umat beragama, masing-masing siswa sudah bisa memperingatinya. Sekolah memberi kesempatan untuk memperingati hari besar agama masing-masing. Yang kedua, akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini bagaimana sikap peserta didik kepada diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Bisa dicontohkan hubungan interaksi kepada manusia, bakti sosial, ada saling tolong-menolong antar sesama, antar peserta didik, antar guru. Dan yang keempat, akhlak kepada alam. Akhlak kepada alam ini perilaku yang mencerminkan kebaikan terhadap alam atau lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya seperti itu. Yang kelima, akhlak bernegara. Ini dicerminkan dengan setiap hari Senin mungkin atau hari besar lainnya, sekolah kita sering melaksanakan upacara bendera. Untuk selanjutnya, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam interaksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global, 1, mengenal dan menghargai budaya satu sama lain. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Bagaimana kita menjalin komunikasi meskipun kita itu berbeda ras, berbeda suku, berbeda agama. Jadi hubungannya masih baik, ada toleransi dan lainnya. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dari ketiga poin ini kita semua harus saling menghargai sehingga tertanam kepada peserta didik, kepada guru-guru, elemen kunci berkebinekaan global ini. Yang ketiga, gotong royong. Nah, gotong royong ini memiliki elemen kunci kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Artinya pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Yang pertama itu kolaborasi, bentuk kerjasama, interaksi, dan kompromi. Ini bisa diterapkan kalau kita belajar praktek kepada siswa, dibuat kelompoknya, jadi ada kerjasamanya, ada interaksinya antar kelompok, anggota kelompok, dan kompromi. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian adalah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi sekitar. Yang ketiga, berbagi. Artinya berbagi secara kita bisa berbagi secara bersama atas sumber daya dan ruang. Artinya misal kita praktek itu kita bisa dalam satu tempat itu milik bersama gitu. Bukan egonya, bukan sendiri-sendiri seperti itu. Karakter yang keempat yaitu mandiri.
Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri, yang pertama itu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, yang kedua regulasi diri, artinya upaya peserta didik untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas, jadi bisa disiplin dalam memanage waktu, kemampuan dirinya juga. Karakter kelima yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis artinya mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis ada 4, yaitu pertama memperoleh dan memproses informasi dengan gagasan. Artinya peserta didik mampu mengumpulkan data-data informasi yang baru. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Artinya peserta didik itu dalam menerima informasi bisa memilah dulu apakah informasi yang diterima itu valid atau tidak. Jadi kalau misalkan di sosmed itu kadang ada berita-berita hoax itu loh. Yang keempat, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, itu mengambil keputusan. Peserta didik mampu membawa pemilihan suatu jalur tindakan di antara alternatif pembelajaran yang tersedia. Jadi biasanya guru itu kan memberikan pembelajaran, berbeda-beda kadang menyikapinya siswanya. Jadi siswa itu bisa memilih, oh saya itu bisa lebih paham dengan cara mendengarkan saja, bisa paham sambil melihat, bisa paham sambil mempraktekkan. Nah, karakter yang keenam adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Mempunyai elemen kunci kreatif, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, 2, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, artinya kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan berguna. Ini. Nah, latar belakang kenapa kok profil pemuda Pancasila ini penting dimasukkan ke karakter, karena selama ini nilai-nilai Pancasila ini sudah hilang atau memudar. Di antaranya rasa gotong royong, nasionalisme, persaudaraan, kearifan lokal bangsa Indonesia. Pancasila tidak lagi dijadikan penguat, tetapi hanya merupakan bingkai saja. Pancasila hanya dijadikan bahan seremonial dalam pelaksanaan upacara. Pancasila hanya sebagai jargon dan slogan-slogan belaka. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Untuk acara selanjutnya atau sesi selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Sherlyn. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda yang sudah memaparkan materi IHT kita pada hari ini, hari yang kedua, yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah dipaparkan secara jelas, di mana ada 6 dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang belum begitu paham, belum begitu jelas, silakan saya beri kesempatan kepada Pak Mon dan Pak Agus. Monggo Pak, silakan. Mungkin Pak Mon dulu, Pak. Oh, Pak Mon dulu. Gitu. Silakan Pak Mon. Profil pelajar Pancasila. Ya, boleh. Oke, terima kasih Bu. Kalau untuk profil Pancasila, kemarin ada 6 poin ya, yang kita lihat di sana. Ada yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian sampai ke yang ke-6 ada di situ. Ya,
Sekarang ini yang saya tanyakan itu adalah ini masalah kebinekaan gitu, kebinekaan. Karena di tempat kami ini juga kita semuanya siswa itu adalah campur ya dari berbagai suku. Terkadang dalam kebinekaan itu dia di dalam kelas itu membentuk satu blok. Ya, kalau sudah bentuk satu blok susah loh untuk misahin dia. Artinya kata saya itu ya. Tapi kebiasaan mereka itu adalah dalam satu blok. Kemudian yang ini yang saya tanyakan itu mungkin kita berbagi nanti gimana itu caranya itu memisahkan ini dari blok-blok itu tuh. Ya. Biar nanti pembelajarannya kita semuanya berbaur kan. Nah, itu maksudnya. Mungkin itu Pak Yuda yang pengen berbagi kita pisahkan. Kadang saya juga di kelas ada kendala juga untuk pisahkan itu tuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mon. Pertanyaan dari Pak Yuda masalah kebinekaan yang beraneka ragam Pak Yuda, mungkin Pak Yuda selaku fasilitator bisa memberikan pencerahan bagi kami semua saat ini. Silakan Pak Yuda. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Mon. Kalau di tempat saya itu ya, kalau saya mengajar pribadi biasanya kalau membentuk suatu kelompok dalam praktek itu saya sengaja untuk membagi anak-anak yang mempunyai kultur budaya yang berbeda. Itu memang saya sengaja, dan biar mereka itu saling berinteraksi dan berkolaborasi secara bersama-sama, sehingga nanti lama-kelamaan anak itu akan tumbuh rasa kebersamaannya. Jadi egonya untuk, oh saya ini suku Jawa, saya ini suku Banjar, saya ini suku Bugis, hilang. Jadi satu kelompok, satu berbagai macam ras suku itu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Seperti itu Pak, contoh yang saya berikan ke anak-anak. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, saya persilahkan juga. Ya, Pak Yuda. Silakan Pak. Berarti, iya Bu, sorry Bu. Ya berarti kita dalam memberikan tugas ketika kita belajar jurusan masing-masing itu kita langsung pisah ya? Itu maksudnya. Bukan memisahkan waktu belajarnya ya Pak, tapi waktu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya praktek itu tadi Pak. Iya betul. Iya, kita sendiri yang menentukan. Karena kalau kita menyerahkan ke siswa, silakan bikin kelompok, otomatis pasti akan membentuk yang teman-teman pergaulan mereka. Itu pasti itu Pak. Jadi kalau saya pasti, langsung, Pak. Ya saya langsung pisahkan seperti itu Bapak. Sip Pak, sip. Terima kasih Pak Mon atas tanggapannya, masukannya. Terima kasih Pak Mon. Masih ada Pak Agus mungkin? Silakan Pak Agus. Mungkin dari saya menambahi dari Pak Mon Bu, namanya kita SMK mungkin distrik ya Bu ya, kan mesti ada istilahnya cowoknya itu lebih banyak daripada cewek Bu ya. Nah kira-kira itu biasanya Pak Yuda istilahnya dengan profil pelajar Pancasila itu supaya mendudukkan antara cowok sama cewek itu setara gitu loh Bu. Gimana Bu Pak Yuda? Iya betul Pak. Kalau saya pribadi ini Pak, kalau menyetarakan cowok sama cewek untuk pembelajaran itu saya sama saja, saya tidak membedakan cowok sama cewek. Karena masuk teknik itu otomatis, teknik listrik ya Pak ya khususnya, pasti sudah tahu kebanyakan anak teknik itu cowok. Jadi cewek juga pun sudah tahu resikonya untuk masuk listrik itu ya otomatis banyak cowoknya gitu Pak. Mau tidak mau juga harus mengikuti alurnya seperti itu Pak. Seperti itu Pak tanggapan dari saya. Ya. Jadi tidak ada bedanya gitu ya Pak ya. Jadi kuncinya tidak membedakan Pak ya. Iya. Ya. Masih ada Bapak? Mungkin menambah sedikit Bu. Ya, tentang silakan, profil pelajar Pancasila ini. Dari kita melihat flashback beberapa tahun lalu, dari istilahnya mulai dari pemilihan presiden ini agak jauh dikit ya Bu ya.
saya kok membayangkan bahwa nanti dengan bisa berjalannya profil pelajar Pancasila itu kalau lulus tuh anak-anak enggak istilahnya apa ya, tahun-tahun kemarin kita terbelah jadi dua antara apa itu, ada cebong sama apa itu loh Bu, saya kurang tahu juga. Nah, kena adanya profil-profil pelajar Pancasila yang kebinekaan itu saya harap tuh anak-anak keluar nanti seandainya jadi terjun di politik apa tuh jangan sampai lah istilahnya dalam satu negara ada istilahnya kita berpecah belah. Itu kayaknya itu kita itu apa ya, sakit hati ini betul ya. Kalau kita kan namanya bineka Bu ya. Kok nanti kalau sudah sampai politik itu mesti ujungnya Kak seperti itu gitu loh. Padahal kan saya harap dengan istilahnya dijalankan yang bagus pembelajaran Pancasila ini nanti keluarnya itu anak-anak pemikirannya istilahnya berpikir kritis ya Bu ya tadi ya. Ada poinnya di situ Bu ya. Jadi istilahnya jangan sampai apa ya mudah termakan apa tadi Kak, hoak Bu ya. Jika sedikit-sedikit hoak di-share, sedikit hoak di-share. Nah, itu kan susahnya di situ. Mungkin ada tambahan di Pak Fasilitator Pak Yuda. Ya. Silakan mungkin kalau ada tambahan dari Pak Yuda dan sekaligus mungkin memberikan resume terakhir mungkin Pak Yuda. Silakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Mon dan Pak Agus. Silakan Pak Yuda. Ini kalau resume hari ini intinya profil dimensi 6 profil pelajar Pancasila itu tertanam sepanjang hayat. Artinya anak-anak walaupun sudah lulus itu profil pelajar Pancasila itu akan tertanam sepanjang hayat mereka. Bisa tadi berkebinekaan dan lain-lain, itu tidak ada perbedaan antara suku, ras, dan golongan, semua sama. Seperti itu. Seperti itu Bu Sherlyn, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya hari ini untuk diklat kedua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yuda. Barangkali cukup ya Bapak Ibu. Kita beri aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Yuda yang sudah memaparkan materi in-house training pada pagi hari ini dengan materi profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita sampaikan kepada seluruh pelajar, yaitu pertama beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikiran secara global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Terima kasih pemaparan yang sangat bagus oleh Bapak Yuda. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita bisa akhiri ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam in-house training pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang belum kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf, kita akhiri dan sampai kita berjumpa kembali dalam kegiatan in-house training di materi yang lain pada besok hari. Tetap jaga kesehatan, salam buat keluarga, salam sehat dari saya untuk kita semua. Selamat siang. Amin.